Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen ketiga, materi sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur, materi kimia kelas 11A atau 11 semester 1 di kurikulum Merdeka ya. Dan ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas dan juga langsung saja saya mulai. Nomor 1, penggolongan unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor massa atom dengan teori bahwa sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8 dikemukakan oleh siapa. Sebenarnya dari kalimat-kalimat ini yang penting itu cuma ini sebenarnya yang bisa diingat ya, ke-8. Jadi kita 8 ini oktav. Ya, jadi ini ingatnya adalah oktav si Newlands ya. Oktav Newlands. Jadi jawabannya yang C. Kalau Lothermeyer itu dia berdasarkan volume atom ya. Mostly itu yang dipakai sampai sekarang berdasarkan kenaikan nomor atom. Dobreiner dia ada kata-kata triade. Sedangkan Mendeleev ini ada kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Yang C ini ya. Nomor 2, pernyataan yang tepat mengenai tabel periodik unsur yang dibuat oleh Mendeleev adalah Mendeleev itu menyusun jadi dia udah memperkenalkan periode dan golongan yang kita pakai sekarang itu dari awalnya diprakarsai oleh dia ya. Kalau periode itu dia bilang susunannya berdasarkan kenaikan massa atom. Lalu sedangkan golongan lah ya, golongan atas bawah itu berdasarkan kemiripan sifat. Nah, jadi ini yang A, pengelolaan unsur didasarkan pada kenaikan massa atom bisa. Kalau dia golongan, kemiripan sifat bisa. Berdasarkan volume ini si Meyer ya, si Lothermeyer. Kenaikan nomor atom dan nomor massa nggak ada ya. Yang hanya sesuai dengan unsur dengan massa atom yang relatif rendah ini oktav Newlands ya. Jadi antara A dengan B, walaupun memang pada kenyataannya kelemahan dari Mendeleev adalah ini bukan kenaikan massa tapi kenaikan nomor atom, tapi dia susunnya berdasarkan kenaikan massa. Sebenarnya boleh-boleh aja pilih A dan B ya, walaupun lebih dominan ke B. Oke, itu nomor 2 ya. Nomor 3, ada unsur Y punya konfigurasi elektron seperti ini. Dalam sistem periodik, unsur Y terletak pada periode berapa, golongan berapa. Jadi, ini kalau mau enak lihatnya, jadi ini cut dulu sampai sini. Ini kan 18. 18 itu kan argon ya. Argon. Baru sisanya 4s2, 3d10, 4p4. Nah, karena di sini P, subunitnya P, dia ada di blok P, maka untuk penentuan golongannya tidak ada pattern pola DP itu nggak ada. Yang ada adalah SP. Maka kita ambil yang ini. Karena P itu nggak sendirian, P itu pasti ditemani oleh S. Polanya NS, NP. Jadi dalam hal ini 4S2, 4P4. Periode ya N ini kan sama angkanya 4. Jadi periode 4. Golongan tinggal jumlahkan elektron di S dengan elektron di P. 2 tambah 4 6. Yang bola. Itu ya. Nomor 4, Hodge unsur Ki punya 4 kulit atom. KLMN. Tapi elektron valensinya 6. Ketika membentuk ion, unsur ini melepaskan 2 elektron pada orbital NS. Yang dimaksud itu terletak pada golongan berapa. Nah, di sini ada variasi A atau B. Kan jadi kalau udah valensinya 6 kan berarti kemungkinannya 6A atau 6B. Nah, kalau 6A itu polanya pasti belakangnya P ya. Di NS, NP.
S kan 2, berarti P-nya 4, supaya 6. Nah, kalau patternnya B, dia NS, N-1D. Nah, ini harus dipahami pola-polanya ya. Nah, ini tadi ada 4 kulit ya, berarti ini N-nya ganti 4. 4S2, 4P, 4. Kalau di sini, yang di B, N-nya ganti 4. Jadi 4S2, ini N-1, 4 kurang 1. 3D, supaya 6 berarti 3D, 4. Lalu di sini ada kunci lagi ya, kata kunci melepaskan 2 elektron. Kalau golongan 6A, ini kan 2 tambah 4 ini 6A ya. Kalau 6A itu dia cenderung menarik elektron, bukan melepaskan elektron. Nah, yang melepaskan elektron di sini. Ya, ini kalau udah berakhir di D, berarti itu logam ya, logam transisi. Untuk transisi itu memang yang dilepaskan itu dari sini dulu, dari S dulu. Karena energinya lebih kecil ya daripada D. Baru nanti lepaskan dari D. Nah, maka bisa dipastikan unsur Ki ini terletak di B. Berapa B? Ya 6B. Nah, valensinya 6. Jadi opsi yang tepat adalah yang E. Jadi pahami kata-kata kunci ya, melepas gitu ya, udah pasti dia logam gitu ya. Transisi. Nomor 5, perhatikan konfigurasi elektron beberapa ion ABCD pasangan unsur yang terletak pada satu blok. Satu blok itu artinya belakangnya apa? S sama S kah? P sama P, D sama D gitu ya. Nah, tapi hati-hati di sini ada plus-plus semua yang dikasih tahu ya karena ion ya. Nah, plus itu artinya itu sudah melepas. Sudah melepas ya. Jadi A2 plus artinya dia udah buang 2. Artinya yang A itu kita balikan ke atomnya, berarti sebelum dia buang 2 adalah 1S2, 2S2, 2P6. Nah, kita tambahin lagi 2. Apa habis 2P6? 3S2. Berarti A itu terletak di blok S. Coba yang B ya. Dia udah buang 2 itu. Jadi 3P6 sebelum buang apa gitu ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Blok S. Yang C dia udah buang 3. Sebelum buang 3, nah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita tambahin 3. Habis 3P berarti 4S2 kan? Masih tambah satu lagi berarti 3D1. Berarti dia di D bloknya. Yang D, nah ini harus sedikit agak berbeda caranya ya. Tapi sama aja sih sebenarnya. Ini kan D3 plus, udah buang 3 ya. Buang 3 ini berapa? 2, 4, 6 berarti 10 ya. 10, 12, 18 tambah 4, 22. Udah buang 3, 22. Sebelum buang, 22 tambah 3 kan 25. Buat aja konfigurasi yang sampai stop di 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 20. Berarti butuh 5 lagi. 3D, 5. Inilah aslinya itu, yang D3 plus itu. Nah, udah. Jadi kan ini kayak pasangan ya, S dengan S, D dengan D. Tapi ada AB nggak ada? Nggak ada ya. AB nggak ada. C dengan D ada, yang E. Nah, hati-hati dengan kata ion, karena yang ditanya itu adalah unsurnya, atomnya. Ke nomor 6, dalam satu golongan, jari-jari atom unsur dari atas ke bawah makin besar, benar. Sehingga, ini ya, jari-jari atom semakin ke bawah tuh makin besar. Ini polanya ya. Pola si jari-jari atom ke bawah makin besar. Wajar kalau ke bawah itu jumlah kulit bertambah. Jumlah kulit makin banyak.
Apakah kalau ke bawah afinitas elektron makin besar, afinitas elektron itu justru ke atas makin besar. Jadi polanya kontra mereka. Energi ionisasi juga ke atas makin besar, ke bawah makin kecil. C. Unsur makin mudah melepas elektron? Benar. Jadi kalau ke bawah jumlah kulitnya makin banyak, artinya jari-jarinya gede, artinya jarak dari inti ke elektron terluarnya makin jauh. Kalau jauh itu lebih cenderung gampang untuk melepas elektron. Gitu ya. Yang D, menangkap elektron, salah. Ke elektron negatifan ke bawah makin bertambah, salah. Jadi energi ionisasi, afinitas dengan ke elektron negatifan itu satu paket, satu pola. Ke atas makin besar, kontra dengan jari-jari atom. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 7, ada unsur-unsur nomor atomnya ini. Ini banyak ya, ada berapa nih? 7 unsur ya. Perbandingan jari-jari atom yang benar adalah, saya kasih ini ya, gambarannya. Nah, jadi harus tahu P, Q, R, S, T, U, V itu kalau di tabel periodik itu di mana. Itu penting ya. Jadi misalnya yang P nomor atom 8 ya. 2, 6. Artinya dia ada di 6A baris kedua. 6A baris kedua. Ini agak kurang rata ya. Jadi ingat aja yang paling kanan kan 8. Baris kedua berarti di sinilah si P. Lalu si Q 11 ya. 11 kan 281. Baris ketiga 1A. Yang R-nya itu 283. Baris ketiga 3A. Yang S 17 287 ya. Baris ketiga 7A. Yang T 20 berarti 1S2 2882. 2A baris keempat. Sini si T. Lalu si U 28 ini 31 ya. 18 ya. 28 supaya 31 3. Si U-nya berarti di baris keempat dia 3A di sini di bawah si R. Lalu terakhir si V 36 28 18 berarti 28 ke 36 8 ya. Berarti dia golongan 8A baris keempat. Sini si V. Nah, kalau udah dapat gambaran ini baru mainkanlah konsepnya. Jari-jari ke kiri makin gede, ke bawah juga makin gede. Nah, kita mulai analisis yang A ya. P lebih besar dari Q. Ini P, ini Q. Q itu di kiri, berarti P itu lebih kecil dari Q. Dari situ aja udah kelihatan yang A salah. Yang B kita cek, V lebih besar dari T. V di kanan, T di kiri. Padahal kan yang kiri yang lebih gede daripada kanan jari-jarinya. Salah juga ya. Q, yang C ya, Q lebih besar dari S. Q di kiri, S di kanan, benar. Apakah S lebih besar dari P? Karena S di bawah berarti lebih gede. Nah, ini benar. Gitu ngeceknya ya. Yang D, apakah V lebih besar dari U? V di kanan, U di kiri. Nah, udah jelas pasti U lebih gede. Apakah T lebih besar daripada S? T di bawah, ya, S di atas, ya lebih besaran T, betul. Apakah S lebih besar daripada R? R di kiri, yang kiri itu lebih gede. Salahnya di sini. Oke, hati-hati ya. Ini opsi yang tepat adalah yang C. Nomor 8, unsur golongan 7A, halogen ya, punya keelektronegatifan paling besar dibandingkan unsur di sebelah kirinya. Oke.
Oleh karena itu, 7A lebih mudah melepas elektron. 7 supaya stabil kan dia kan mencari golongan 8 ya, mencari gas mulia. Jadi 7 supaya 8 dia harus nangkap 1 elektron, bukan ngelepas. Jadi kalau dia udah nangkap elektron, dia pasti menjadi negatif, bukan positif. 7A lebih mudah membentuk ion negatif, benar. Unsur di sebelah kiri golongan 7A lebih sukar melepas elektron. Semakin ke kanan itu lebih gampang menarik elektron, yang kiri itu suka ngelepas elektron. Bukan lebih sukar ya, tapi lebih mudah. Unsur sebelah kiri, golongan 7A, lebih mudah menangkap elektron? Tidak, lebih mudah melepas elektron. Dah, yang C jawabannya. Nomor 9, pernyataan yang tepat mengenai sifat keperiodikan unsur adalah, saya sediain nih senjatanya ya. Makin kecil jari-jari atom, energi ionisasinya makin besar. Lihat ya. Jari-jari atom, kita mau lihat dia ke kiri kanan atau bawah bebas ya. Jari-jari kalau ke kiri makin besar. Kalau energi ionisasi ke kanan yang besar, ke kirinya makin kecil. Artinya sifat mereka tuh kontra. Ini benar nih yang A. Cek yang B. Jari-jari atom unsur dalam satu golongan, atas bawah ya. Jari-jarinya ke bawah makin kecil, salah, ke bawah makin gede. Keelektronegatifan, satu golongan atas bawah, ke bawah makin besar, salah, ke atas yang besar. Makin besar afinitas elektron, keelektronegatifannya makin kecil, tidak. Afinitas elektronegativitas itu satu pola, satu pattern ya. Jadi kalau makin besar satunya, makin besar juga yang satu lagi. Sebanding mereka ya. Afinitas elektron dalam satu periode, kiri ke kanan makin kecil, ke kanan makin gede. Dah, pasti jawabannya yang A. Terakhir ya, ada konfigurasi elektron dari dua unsur A, unsur B. Berdasarkan sifat-sifat periodik kedua unsur tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, masih saya kasih nih gambarannya ya. Nah, kita harus tahu dulu yang A ini dia kan belakangnya itu 4s1. Berarti dia ada di periode 4 golongan 1A. Jadi baris keempat 1A. Jadi A itu ada di sini. Sedangkan B, ini harus hati-hati lagi, ini yang diambil ya. Karena nggak ada pola DP, yang ada adalah SP. Jadi kalau P itu di sebelah kanan, pasti temannya itu ada S. 4S, 4P. Periode keempat, tapi 2 tambah 5, 7A. Di sinilah si B. Oke, kalau kita cek, yang A, titik didih A lebih rendah daripada titik didih B. Logika saja, A itu, yang satu A itu logam. Yang di kiri itu logam, di kanan itu non-logam. Pasti logam titik didihnya lebih tinggi daripada non-logam. Yang B, jari-jari atom A lebih kecil. Yang sebelah kiri, A kan sebelah kiri. Makin ke kiri, jari-jari makin besar. Energi ionisasi A lebih tinggi. Energi ionisasi A itu sebelah kiri kan. Energi ionisasi bilang ke kanan makin besar. Berarti B lebih besar daripada A. Afinitas elektron A lebih besar daripada afinitas B. Afinitas polanya kayak energi ionisasi. Ke kanan makin besar. Berarti B lebih besar dari A. Keelektronegatifan A lebih kecil dari B. Elektronegativitas polanya sama dengan afinitas dan energi ionisasi. Ke kanan makin besar. Artinya A lebih kecil daripada B. Ini yang tepat, yang E. Oke, selesai ya 10 soal pilihan berganda asesmen 3, sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur.
Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Untuk yang esainya ada di video selanjutnya ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.